Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke mata kuliah Aljabar Track 1 ya. Ini lanjutan dari video yang sebelumnya, yaitu video terakhir ada grup permutasi ya. Ada grup permutasi. Grup permutasi kemarin kalau kita punya suatu himpunan, anggotanya ada 3 gitu ya, maka ada fungsi bijektif dari himpunan itu ke dirinya sendiri sebanyak 3 faktorial ya. Ada sebanyak 6 permutasi, jadinya ada 6 fungsi bijektif dari dia ke dirinya sendiri ya. Nah, sekarang lanjutannya ada grup dihedral. Ini mirip-mirip dengan grup permutasi, cuma anggotanya dibatasi ya, anggotanya dibatasi. Sebelum kita lanjut ke grup dihedral, saya sampaikan tetap di rumah ya. Kalau tidak benar-benar urgent, misal harus ke rumah sakit, harus ke UGD gitu ya, ada apa namanya, sakit yang benar-benar mendesak gitu, jangan keluar rumah ya. Jadi bantu para tenaga medis, bantu pemerintah untuk menghilangkan atau meminimalkan penyebaran virus corona ini ya. Jadi dengan Anda tidak kemana-mana itu sudah cukup sangat membantu gitu ya. Daripada Anda ngapa-ngapain, mendingan tidak ngapa-ngapain. Ini kesempatan bagi Anda untuk yang hobinya rebahan, silahkan melaksanakan hobi Anda semaunya ya, rebahan di rumah saja. Atau yang di kos-kosan, semoga sehat selalu ya di kos-kosan ya. Jadi jaga kesehatan, jaga kebersihan diri, cuci tangan, cuci badan ya. Setiap kalau cuci badan jangan setiap saat, nanti habis ininya airnya. Cuci tangan, kalau habis ngapa-ngapain cuci tangan ya. Hindari pegang-pegang muka, yang suka ngupil jangan ngupil dulu sementara ya. Oke, grup dihedral. Oke, misal kita punya segitiga sama sisi, di situ notasinya 1 2 3. Misal diberikan segitiga sama sisi 1 2 3, maka akan terdapat 3 sumbu simetri lipat pada segitiga tersebut. Benar ya? Yang gambar bawah kita punya 3 sumbu simetri di sana. Ada 3 sumbu simetri di sana. Kemudian ada 3 simetri putar di situ ya. Nah, yang gambar atas ini simetri putarnya. Di simetri lipat kita punya yang namanya transformasi refleksi atau pencerminan ya. Nah, di simetri putar kita punya yang namanya transformasi rotasi gitu ya. Nah, nanti dari transformasi refleksi dan transformasi rotasi itu kita buat fungsinya ya. Dari 1 kemana, 2 kemana, 3 kemana gitu ya. Dari refleksi 1, 2, 3 dan seterusnya. Artinya dari segitiga sama sisi 1, 2, 3 kita nantinya punya 6 fungsi. 3 fungsi refleksi, ini refleksi. Kemudian ada 3 fungsi rotasi di sana ya. Ada 3 fungsi refleksi dan ada 3 fungsi rotasi. Nah, sekarang kita nyatakan fungsinya. Oke. Yang pertama, kita punya rotasi. Ini rotasinya pusatnya di titik tengah ya. Rotasinya pusatnya di titik tengah. Rotasinya pusatnya di titik tengah. Kemudian kalau dirotasi komponennya kan ada 2. Titik pusat sama besar sudutnya. Nah, yang pertama ini besar sudutnya adalah 0 derajat. Kemudian 60 derajat. Kemudian 120 derajat. Benar ya? 0,
60, oh salah. Nol 0 derajat, kemudian 120 derajat ya. Kemudian 240 derajat ya. Jadi yang pertama 0 derajat atau 360 derajat, artinya 1 dibawa ke 1, 2 dibawa ke 2, 3 dibawa ke 3 gitu kan. Kalau 120 derajat, 1 dia dibawa ke 2. Kalau kemarin notasi di grup permutasi, ini 1 dibawa ke 2, kemudian 2 dibawa ke 3, 3 dibawa ke 1 ya. Kemudian rotasi 240, 1 dibawa ke 3, kemudian 2 dibawa ke 1, 3 dibawa ke 2. Nah, kalau kita nyatakan dalam bentuk sikel yang kemarin, rho 0 artinya permutasi pertama atau fungsi bijektif pertama, rho 0 sama dengan itu, sikel dari 1 ya. Artinya kalau nggak ditulis, dia dipasangkan ke dirinya sendiri. Nah, kemarin ini bisa ditulis juga begini saja atau begitu saja kan gitu ya. Kemudian rho 1 rotasi 120 ya. Ini kita bisa nyatakan sebagai R0 gitu ya. Ini bisa dinyatakan R120, yang ini bisa dinyatakan R240 derajat. Rho 1 dibawa ke 2, ini 1 dibawa ke 2, 2 dibawa ke 3, 3 balik lagi dibawa ke 1 gitu ya. Kemudian rho 2 rotasi 240, 1 dibawa ke 3, 3 dibawa ke 2, 2 dibawa balik ke 1. Kemarin sikelnya kita punya itu gitu ya. Kemudian yang simetris rho 3, dia simetrisnya ada di titik sudut 1 ya. Simetrisnya ada di titik sudut 1. Nah, maka 1 dibawa ke dirinya sendiri 1. Yang berubah adalah 2 ke 3, 3 ke 2 gitu ya. Nah, ini 1 dibawa ke dirinya sendiri, 2 dibawa ke 3, 3 dibawa ke 2. Sikelnya seperti itu. 2 ke 3, 3 ke 2. Satunya nggak ditulis karena 1 dibawa ke dirinya sendiri. Rho 4 simetri lipat pada titik sudut 2, 2-nya tetap, yang berubah adalah 1 dan 3, 1 ke 3, 3 ke 1 ya. Di 1 ke 3, 3 ke 1, 2 tetap nggak ditulis. Simetri ketiga pada titik sudut 3, 3-nya tetap, 1 dibawa ke 2, 2 dibawa ke 1 ya. 3-nya tetap, 1 ke 2, 2 ke 1. Nah, dari 6 transformasi itu, 3 rotasi, 3 refleksi, kita bisa membuat suatu grup yang namanya grup dihedral ya. Jadi ada 6 transformasi tadi, 3 rotasi, 3 refleksi ya. Karena fungsi rho 0, rho 1 sampai rho 5 merupakan permutasi atau fungsi bijektif, maka kita bisa menyusun suatu grup yang beranggotakan mereka rho 0 sampai rho 5. Dengan operasinya apa? Karena dia fungsi, operasinya adalah operasi komposisi fungsi jadinya ya. Operasi komposisi fungsi. Nah, grup yang tersusun disebut grup dihedral. Kemarin kan kita punya grup permutasi. Artinya semua permutasi menjadi anggota dari grup. Nah, kalau di grup dihedral ini tidak semuanya. Nah, kalau kasus di 3 ini memang semuanya. Nanti ada kasus lain yang tidak semuanya diambil permutasinya ya. Hanya diambil yang rotasi dan refleksi saja. Kebetulan 6-6-nya itu 3 rotasi, 3 refleksi. Jadi diambil semua 6-6-nya di grup dihedral. Jadi grup yang tersusun disebut grup dihedral, dinotasikan dengan DN ya.
dn, di mana n-nya merupakan banyak titik sudut. Jadi kalau di segitiga ya berarti D3. Kalau di persegi nanti ada D4. Di poligon segi 5 beraturan maka kita punya D5 gitu ya. Nah, kita nyatakan dengan dn. Nah, balik ke yang tadi D3, kalau dibuat tabel Cayley dari row 0 sampai row 5 tadi, maka kita punya itu ya. Operasinya dari kiri ke kanan sama kayak grup permutasi ya. Misal row 0. Row 0 itu kan 1 dibawa ke 1. Kemudian row 3-nya tadi, row 3 apa row 3? Row 3-nya adalah 23. Row 3 adalah 23. Oke, row 3 adalah 23. Maka row 0 row 3, row 0 row 3 itu yang ini. Row 0 operasi row 3, ini hasilnya adalah row 3. Dari mana? Nah, kita mulai dari 1. 1 oleh row 0 dia dibawa ke 1. Oleh row 3, 1 dibawa ke 1 tetap. Gitu ya. Kemudian 2. 2 oleh row 0 dibawa ke 2. Oleh row 3, 2 dibawa ke 3. 3 oleh row 0 dibawa ke 3 tetap. Oleh row 3 dibawa ke 2 tutup. Sehingga hasilnya adalah row 3. Dan seterusnya ini sudah saya isi. Baris pertama, kolom pertama. Ini menunjukkan bahwa elemen identitasnya nanti adalah row 0. Jadi elemen identitasnya adalah row 0. Nah, contoh yang lain, misal di sini ada row 3, row 4, hasilnya adalah row 2. Row 3, row 4. Row 3-nya tadi adalah 23. Row 4-nya adalah 1, 2. Maka row 3, row 4 hasilnya 1 dibawa ke, oleh row 3, 1 dibawa ke dirinya sendiri karena tidak ada kan di sana. Kemudian oleh row 4, 1 dibawa ke 2. Itu. Kemudian 2 oleh row 3 dia dibawa ke 3. Saya tulis kecil di situ. 3 oleh row 4 dia dibawa ke dirinya sendiri. 3 oleh row 3 dibawa ke 2. 2 oleh row 4 dibawa ke 1. Tutup. Maka row 3, row 4 hasilnya adalah itu. Sikel 1, 2, 3. Siapa sikel 1, 2, 3? Adalah row 1 di sana ya. Row 1. Ini salah, row 1 jadinya ya. Row 1 di sana. Oke. Nah, di sini dicek lagi. Benar enggak ini adalah row 5? Nah, sekarang tugas kalian untuk menambah nilai partisipasi, silakan isikan dengan ini, isikan titik-titik itu ya. Lengkapi titik-titik itu. Sebutkan nama sama NIM-nya, kemudian komen di grup ya, komen di grup. Silakan isikan titik-titiknya, kemudian sebutkan nama dan NIM-nya, baru misalkan mau menjawab ini row 1 sama row 3 gitu ya. Nama, kali, NIM belakang 041 gitu ya. Row berapa itu? Row 1. Row 1 row 3 sama dengan apa gitu jawabannya, gitu ya. Oke. Mirip-mirip dengan grup permutasi kemarin ya. Contoh yang lain di persegi 1, 2, 3, 4. Nah, di permutasi kemarin kalau anggotanya 4 maka kita punya berapa permutasi? 4 faktorial. Ya kan? Berapa 4 faktorial? 24. Ada 24 permutasi, tapi di sini kita tidak mengambil 24 ya. Tapi yang diambil adalah rotasi dan
refleksinya saja. Nah, dari segi 4 ada berapa simetri putar di sana dari persegi? Ada 4 simetri putar. Artinya nanti kita punya 4 rotasi, yaitu rotasi 0 derajat, rotasi 90, rotasi 180, rotasi 270 gitu ya. Dari 90 1 dibawa ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 1. Rotasi 180, 1 ke 3, benar ya? 3 ke 1, kemudian 2 ke 4, 4 ke 2, rotasi 270, 1 ke 4, 4 ke 3, 3 ke 2, 2 ke 1. Nah, kita cek di sini. Row 0, row 0, 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3, 4 ke 4, 0 derajat. Row 1, 90, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 1. Rotasi 180, row 2, 1 ke 3, 2 ke 4, 3 ke 1, 4 ke 2. Row 3, 270, 1 ke 4, 2 ke 1, 3 ke 2, 4 ke 3. Kalau kita buat sikelnya, row 0, salah. Row 0 adalah di bawah. Row 0 adalah 1 gitu ya. Kemudian row 1, row 1-nya 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Nah, row 2 sikelnya 1 ke 3, 3 ke 1 tutup, 2 ke 4, 4 ke 2 tutup ya. Nah, selanjutnya silakan berpartisipasi lagi. Mau nyari nilai partisipasi, tuliskan sikel dari row 3, kemudian di sini kita pakai notasi lain. Simetri transformasi refleksinya ada mu1, mu2, mu3, delta 1, delta 2 ya. Tuliskan bentuk sikelnya ya. Nah, setelah itu, setelah dapat sikelnya, silahkan mengisikan titik-titik itu, lengkapi sama kayak tadi sebutkan nama, NIM, kemudian mana yang mau diisi dijawab di sana ya. Oke. Koset kita masuk ke minggu depan ya. Ini untuk pertemuan ke-9. Jika ada pertanyaan sampaikan di kolom komentar atau kolom diskusi atau di komen di grup WA ya. Silakan kasih pertanyaan. Kalau misalkan ada yang masih bingung, Pak, masih bingung di sini, minta tolong jelaskan lagi. Silakan. Nah, untuk yang mau menambah nilai partisipasi atau kalau yang merasa nilai USS-nya kemarin jelek, oh Pak saya salah, silakan nambah partisipasi di sini ya dengan mengisikan tadi titik-titiknya. Oke, saya akhiri sesi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di rumah, social distancing, physical distancing tetap dijaga gitu ya. Hindari kontak dengan orang-orang yang habis bepergian ya. Jaga kesehatan, semoga sehat selalu, semoga kita bisa bertemu lagi secepatnya di UNESA. Oke.